Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan baca bersama dari 1 Samuel 21. Dipersilahkan. 1 Samuel 21. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku, "siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu diambil ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Terima kasih. 1 Samuel pasal 21 dan nanti sampai pasal 22 ini menceritakan tentang pelarian Daud, dan di pasal 21 ini kita melihat bahwa Alkitab mencatat pelarian Daud ke dua tempat, yaitu ke Nob dan ke kota Gad. Ya, kita tahu Daud yang sebelumnya adalah seorang pahlawan Raja Saul, dia lulukan, kemudian menantu raja, dia diurapi sebagai raja, bahkan telah menjadi seorang buronan gitu ya, bahkan buronan raja. Ya, kita bisa merasakan bahwa Daud sekarang pada posisi yang paling bawah begitu. Dia pasti merasa tertekan secara mental dan psikologis. Jadi bisa kita bayangkan betapa Daud waktu itu mungkin pikirannya begitu kalut begitu ya. Dia menjadi buronan raja, buronan kerajaan bukan karena berbuat salah, tetapi karena fitnah dan hanya karena tidak disukai oleh Raja Saul. Nah, Bapak Ibu, pelarian pertama yaitu Daud ke Nob. Di sini dikisahkan bahwa Daud bertemu dengan Ahimelek, seorang imam ya. Dan kita melihat ini suatu kejadian bahwa Daud berbohong kepada imam Ahimelek. Di ayat 2 disebutkan di situ, jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku."
ya, dan seterusnya. Jadi Daud yang datang sebagai seorang pelarian berkata kepada Ahimelek bahwa dia datang karena diutus atau ditugaskan oleh Raja Saul, dan tentunya Ahimelek akan percaya terhadap perkataan Daud karena Daud merupakan seseorang yang disegani, menantu raja, dan juga dia seorang pahlawan di kerajaan Daud. Nah, dengan kebohongan tersebut kita melihat bahwa Daud mendapatkan makanan, logistik, dan juga mendapatkan pedang Goliat dari eh, Ahimelek ya. Nah, kita melihat di sini bahwa Daud, seorang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja, jatuh dalam dosa kebohongan. Ya, Alkitab mencatat kebohongan ini tentunya bukan untuk kita tiru, tetapi Alkitab akan ingin memberikan pembelajaran bahwa setiap orang itu pada akhirnya memiliki pilihan ya, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang terjepit, yang mendesak, seseorang akan memiliki pilihan, yaitu tetap setia pada Tuhan, menjaga integritas, atau berubah untuk tidak setia. Nah, dalam keadaan yang tertekan ini, Daud juga punya pilihan. Dia bisa bermilih untuk berkata jujur kepada Ahimelek bahwa dia datang karena lari dikejar Saul, dia minta perlindungan, atau dia minta nasihat, atau karena Ahimelek seorang imam, dia bisa berdiskusi atau konseling gitu ya, konseling begitu. Tapi di sini Daud memilih untuk berbohong ya, karena dengan kedudukan Daud yang saat itu memungkinkan dia untuk berkata-kata dan membuat orang lain jadi percaya apa yang dia katakan. Ya, Daud memilih untuk berbohong pada Ahimelek. Dan di ayat 7 kita membaca bahwa ternyata di situ ada Doeg ya, seorang pegawai Saul yang ditugaskan di situ. eh, Dia mengetahui kejadian itu, dan ternyata itu tidak dilewatkan oleh Doeg. Doeg mengingat kejadian itu. Dan Alkitab selain mencatat dosa Daud, dosa kebohongan ini juga menunjukkan bahwa setiap dosa membawa konsekuensi bagi yang melakukannya. Di pasal 22 nanti kita akan mendapatkan bahwa kebohongan Daud kepada Ahimelek ini akan membuat Ahimelek beserta keluarganya dan para imam di Nob dibunuh oleh Doeg, dan bahkan semua penduduk di Nob dibunuh oleh pasukan Raja Saul. Ya, bisa jadi jika saat itu Daud tidak berbohong pada Ahimelek ya, mungkin ceritanya jadi lain ya. Mungkin kisahnya menjadi lain, dan Ahimelek dan keluarganya serta para imam bisa jadi tidak dibunuh oleh Doeg. Ya, kita melihat di pasal 22 konsekuensi dari perbuatan Daud ini, dan meskipun nanti juga kita mendapati di pasal berikutnya bahwa Daud menyadari bahwa kejadian Ahimelek dan keluarganya dan para imam yang dibunuh itu karena eh, perbuatan Daud, dan dia berusaha untuk memperbaikinya dengan melindungi anak Ahimelek yang selamat, yaitu Abiatar. Nah, kemudian ayat berikutnya 10 sampai 15 kita mencatat pelarian Daud ke Gad ya. Ya, kita tahu Gad ini eh, salah satu dari kota besar bangsa Filistin, di mana dulu penduduknya ditimpa penyakit ketika tabut perjanjian umat Israel itu ada di sana. Nah, kita tidak tahu pasti mengapa Daud lari ke tempat musuhnya. Dari referensi yang saya baca, memang pada saat itu jika seseorang, apalagi orang yang berpengaruh begitu, dimusuhi oleh bangsanya sendiri atau terusir gitu ya, dia bisa lari ke tempat musuhnya, dan kemudian musuhnya ini akan melindungi, akan menerima untuk dijadikan kekuatan baru karena orang ini punya pengaruh, punya keahlian, punya apa namanya keberanian dalam berperang. Nah, demikian pula Daud ya, bisa jadi dia lari ke Raja Ahis ya, yang sebagai raja di orang Filistin untuk mendapatkan perlindungan. Nah, tetapi kalau kita baca di ayat 11 dan 12, ketika
para pegawai Raja Ahis mengenali bahwa yang datang itu Daud, kita melihat bahwa Daud sangat ketakutan. Di ayat 12 dikatakan, Daud begitu ketakutan ketika mendengar bahwa pegawai Raja Ahis mengetahui siapa dia. Nah, ini menunjukkan sebetulnya bahwa Daud tidak siap mental ya. Daud tidak siap untuk datang ke musuhnya. Sehingga dia takut dan eh, kita tahu pada akhirnya bahwa Daud berpura-pura gila, pura-pura lupa ingatan ya. Dia melakukan pekerjaan yang melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya, yang memalukan, sehingga dia bisa terlepas dari orang-orang Filistin. Nah, yang pertanyaan sering menjadi perdebatan adalah dengan Daud pura-pura gila ini adalah suatu kebohongan agar dia selamat atau strategi. Nah, ini eh, sering diperdebatkan. Nah, kembali kita melihat di sini bahwa dalam kondisi tertekan setelah Daud bohong di tempat Ahimelek, lari ke tempat Raja Ahis, kemudian Daud melakukan sesuatu yang eh, merendahkan dirinya dan mempermalukan dirinya. Meskipun dengan itu dia selamat ya. Kita melihat dalam kondisi tertekan kembali Daud tidak bisa memilih dengan tepat ya. Dia pilih lari ke musuhnya. Ya, mengapa dia tidak duduk diam di hadapan Tuhan, mencari hikmat Tuhan, dan dia harus mengandalkan Tuhan, dia harus berlindung kemana begitu ya, supaya dia tidak perlu harus mempermalukan dirinya seperti itu. Ya, kita melihat pilihan Daud. Dan tetapi bila kita membaca di Mazmur 34 dan 56 yang digubah oleh Daud, yang menyatakan bahwa di situ Daud menuliskan bahwa ia terlepas dari tangan Raja Ahis itu karena semata-mata pertolongan Tuhan ya. Di Mazmur 34 disebutkan Raja Abimelek ya. Abimelek itu adalah sebutan biasa bagi raja-raja Filistin. Jadi di situ kita melihat bahwa saat Daud ada di hadapan orang Filistin di depan Raja Ahis, dia pura-pura gila, dia tetap berusaha bersandar pada Tuhan, dan dia menyadari bahwa hanya pertolongan Tuhan dia terlepas dari tangan orang-orang Gad. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa seperti Daud ya, semua orang pasti memiliki pilihan, dan setiap pilihan mengandung resiko, mengandung konsekuensi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan menghendaki umatnya, amanat teks dari berikut ini adalah Tuhan menghendaki umatnya agar tetap berani jujur, tetap menjaga integritas, taat setia pada firman Tuhan meskipun dalam situasi tertekan. Dan Tuhan juga menghendaki umatnya untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala permasalahan, dan bukan mencari perlindungan atau mengandalkan kekuatan manusia. Nah, sebagai aplikasi, apakah saya dan saudara dalam kondisi-kondisi yang tertekan sekalipun tetap berani jujur, tetap menjaga integritas, tetap setia pada firman Tuhan, ataukah sebaliknya? Dan dalam segala hal, apakah saya dan saudara juga selalu mengandalkan Tuhan, atau masih sering mengandalkan manusia sebagai solusi dari masalah yang kita hadapi? Nah, kita menjadi perenungan kita bersama pagi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, amin. Kita selalu bersama Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Hari ini kita akan nyanyikan dengan iman bersamamu Bapa. Yeah.
iman kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kasihmu bersamamu, ku lewati semua perkenanmu yang perlukan hatiku. Engkau yang nantinya memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang perlukan hatiku. Engkau yang nantinya memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini kita terus bersyukur dan terus mohon penyertaan Tuhan. Setiap langkah hidup kita masing-masing disertai Tuhan. Bersama Bapa, Tuhan terus meneguhkan, menguatkan. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami terus mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang terus menyertai di setiap langkah hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau terus bersama kami. Tuhan terus melindungi, memimpin kami senantiasa. Kami terus mengucap syukur. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.